Prabowo mungkin betul orang beranggapan bahwa belum bisa dipercaya gitu kan, atau kita jadi kehilangan harapan. Kelihatannya bukan dia teriak ingin memisahkan atau Jokowi dengan Prabowo, memang harus pisah. Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kembali kepada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa sekarang benar kita si Indonesia maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa. Hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Miko dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Semua pendahulu kita, semua presiden kita, semua wakil presiden kita punya jasa, punya kebaikan. Tidak perlu kita ragukan itu. Apakah mereka punya kekurangan? Punya kekurangan. Apakah mereka punya kesalahan? Punya kesalahan. Tapi mereka telah berbuat dan kita tidak mau belajar dari kekurangan. Kita harus belajar dari kekurangan. Kita lihat, menjadi presiden, being a president itu sebuah cita-cita atau sebuah arena yang diharapkan untuk mewujudkan cita-cita. Kan beda kan? Ya. Kalau menjadi presiden itu sebuah cita-cita, selesai. Karena itu sudah diusahakan Prabowo sejak 2004. Ikut konvensi Partai Golkar, jadi wakil presiden Megawati, 2 kali nantang Jokowi, dan akhirnya terpilih setelah prosesi pilpres yang ke-5 kalinya. Oke? Nah kalau itu yang diselesaikan, kalau dicita-citakan selesai cita-citanya. Tapi kalau itu menjadi pintu gerbang pengabdian, maka itu baru permulaan. Ya kan? Baru bukan the beginning of end. Ini memang just begins ya. Baru mulai, just begun ya, baru dimulai. Nah, pertanyaan saya, apa yang Kang Rizal lihat soal Prabowo dan presidensi dan his presidensinya ini? Ya, itu jadi apa yang dibaca oleh masyarakat, oleh publik itu belum ada bukti gitu kan bahwa keinginan jadi presiden itu adalah untuk pengabdian, walaupun cerita omon-omonnya begitu kan, begitu demi rakyat, untuk rakyat, jabatan sebagainya. Tapi praktek politiknya belum kelihatan gitu kan, sehingga hal-hal yang diuji tadi itu tidak bisa dikerjakan gitu kan. Jadi Prabowo mungkin betul orang beranggapan bahwa belum bisa dipercaya gitu kan, atau kita jadi kehilangan harapan. Makanya tadi itu kalau sebulan atau ini 2 bulan, ini 3 bulan, ini 6 bulan gitu sampai gitu, itu
juga agenda yang harus ditunjukkan gitu, sehingga mengubah image dari masyarakat gitu kan, bahwa Prabowo hanya sekedar omon-omon menjadi harapan gitu. Nah itu kalau nggak bisa begitu ya jangan tadi sampai lebih dari 2 tahun 3 tahun gitu kan, untuk ini aja diuji dulu gitu kan. Itu maksudnya Bang Refli. Nah itu pendekatannya menurut saya mah tidak percaya dulu sebelum dibuktikan sebaliknya. Jadi kita tidak percaya sampai dibuktikan sebaliknya. Gitu dong pendekatannya Pak Prabowo ya. Kami tidak percaya Anda sampai Anda membuktikan sebaliknya. Terhadap agenda yang disebutkan tadi. Mulai dari reshuffle kabinet yang pro Jokowi, kemudian tangkap dan adili Jokowi, maksudkan Gibran, hapus kemudian undang-undang Omnibus Law dan lain sebagainya. Yang itu kelihatannya termasuk KPK kelihatannya bukan dia teriak ingin memisahkan atau Jokowi dengan Prabowo, memang harus pisah. Gitu. Kalau dia sering atau mungkin orang lingkarannya menyebut ini ada upaya memisahkan Jokowi dengan Prabowo, jangan begitu. Itu statement ridiculous. Ya. Statement yang betul-betul bikin kita geli ya. Memang harus dipisahkan. Soalnya he is the president, yang satu mantan presiden. Ini bukan duit tunggal. Ya kan? Gitu. Tapi katanya ada yang berupaya memisahkan saya dengan Gibran, gimana? Apalagi. Karena dia ada cacat konstitusionalnya. Tapi kita terlalu enak sih terhadap Prabowo ya. Kenapa? Kita memberikan toleransi terlalu banyak kepada Prabowo. Padahal dia, coba kalau bayangkan ya, siapa penikmat dari kekacauan dan kecurangan pemilu? Kan Prabowo. Tapi kita memberikan banyak privilege kepada beliau. Dan masyarakat Indonesia juga. Ketika dulu orang susah, Prabowo jadi menteri kan. Itu gak bicara lagi soal kesusahan orang. Gitu. Ya sudahlah ya. Cuman ini Bang, satu catatan. Bahwa Prabowo itu waktu persatu, kedua, ketiga emang baik gitu kan. Tapi setelah itu dia putus asa gitu kan. Ketika putus asa itu jadi menghalalkan segala cara. Justru kalau menurut saya mah di momen akhir ini bukan positif. Bukan husnul khotimah. Suul khotimah. Dia menjilat, dia tergantung gitu kan. Ya kemudian jadi susah. Padahal kalau mungkin dia konsisten, istiqomah dengan cara-cara yang dulu bersih gitu kan. Tapi gak akan menang. Itu aja persoalannya. Yang menang adalah siapa yang di endorse Jokowi. Karena parcok jalan ya kan. Loreng jalan. Gitu. Ya cuman filosofi begitu kan tidak sehat. Ya saya makanya mau mengatakan. Tidak sehat. Jadi mata air yang sudah keruh di awal. Ya gak bisa lah kita harapkan hilirnya jernih. Kecuali dia pakai kompresor. Pakai yang penyaring di Arab Saudi itu dari air laut kejadian. Menangnya menghalalkan segala cara ya gak mungkin halal kesananya. Makanya itulah yang berat. Jadi kalau kita pendekatan agama bukan tata negara, ya sudah void, ya kan? Sudah voidable, sudah batal itu. Jadi kita ibarat wudhu, mau sholat, wudhunya udah batal. Ada wudhunya batal, Anda nggak bisa sholat. Ya dan imam batal gak boleh diikuti. Sisi lain. Imamnya kentut soalnya. Gak boleh, batal semua nanti. Tetapi oke lah. Ya karena kita bukan menegakkan hukum agama. Kita hukum konstitusi. Ya kita kasih waktu aja. Tapi dengan syarat. Kita gak boleh ikut-ikutan dalam masuk pemerintahan. Karena ini cerita-cerita aja ya Kang ya. Saya bicara mengenai bekerja dalam sistem tersebut adalah bukan Anda menjadi bagian dari pemerintahan. Bekerja dalam sistem itu kita menghormati konstitusi kita. Yang membagi peran antara pemerintahan dan civil society, ada rakyat. Ada rakyat, ada wakil rakyat. Ya kan? Ada rakyat, ada presiden rakyat. Jadi kita
bergerak sebagai civil society. Biar nggak dituduh juga kita cari perhatian agar direkrut Prabowo Subianto. Enggak, saya bilang. Nah, tapi civil society itu adalah bagaimana masyarakat kuat mengimbangi negara. Iya. Itu kan jangan sampai jadi peminta-minta. Makanya, gitu. makanya saya bilang kita mengkritik ini bukan karena kita minta jabatan. Iya. Karena kita ingin negeri kita baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi Pak Prabowo buat kami nganggur. Caranya adalah kerjakan hal-hal semua yang baik itu. Iya. Yang terdapat di konstitusi, yang terdapat di janji presiden, yang terdapat di pidato-pidato Anda, selesai. Iya. Nganggur kita. Iya. Tapi kalau hari ini Kabulok TNI aktif dan Anda tidak tegur Erick Thohir, kacau juga kita. Iya. Melanggar undang-undang TNI dibiarkan aja. Iya. TNI Anda angkat. TNI ya kan? Iya. Anda angkat yang katanya cuma eselon 2 tetapi gayanya udah kayak menteri dan Anda tidak pensiunkan dia. Iya. Nah, itu kan namanya. Jadi selain ini ayat konstitusi dan undang-undangnya saja dilanggar, ya. Apalagi realitasnya. Ya. Jadi Ya. kalau realitas itu debatable. Tetapi kalau misalnya pelanggaran terhadap undang-undang yang ceto welo-welo seperti undang-undang TNI Bisa ini dibaca. nggak perlu debatable lagi karena ini jelas. Ya. Ceto welo-welo. Ya, gitu. ya. Kang, kita baca lagi ya. Aku mending jadi civil society. Kalau nggak bisa imbang dengan power shadow government. Di negara maju juga ada tapi bukan LSM. Oke. Siap, pintar juga nih siapa nih, Suci Zakaria ya. Apa mungkin dulu Prabowo dihadapkan Jokowi itu maksudnya PDIP ngefur niar Prabowo menang jadi presiden. Taunya kalah. Nggak mungkin lah ngefur ya kan. Kan ada calonnya. Iya. Ketuhanan yang Maha Esa dasar negara kita Bang Era. Nah dia mau membantah saya kalau kita bukan negara agama ya. Iya benar ketuhanan yang Maha Esa, tapi bukan hanya ketuhanan saja, tapi ada 4 sila lainnya ya, which is Pancasila ya. Oke, sobat era sekalian, Kang, silakan Kang sampaikan closing statement, wrap up dulu dari pembicaraan kita, lalu kita sampaikan closing statement. Ya, saya kira bahwa tadi asasnya gitu kan kita belum percaya dan tidak percaya pada Prabowo sebelum dibuktikan sebaliknya. Oke. Sebaliknya itulah yang kemudian agenda-agenda itu. Gitu kan tahapan-tahapannya. Kalau itu nggak ada ya sudah kita tidak punya harapan. Nah berarti gitu kan kalau tidak punya harapan ya terpaksa kita harus melakukan kritik yang lebih tajam lagi. Akhirnya bukan berbicara tentang adili Jokowi gitu kan, adili keluarga Jokowi, tapi juga nanti bisa saja bergeser karena Prabowo tidak berbuat apa-apa, bahkan subordinat dari Jokowi, ya sudah satu kesatuan karena di sini ada 3 entitas mungkin Bang Refli, Prabowo, kemudian Jokowi gitu kan dengan Gibrannya gitu, lalu yang ketiga rakyat, gitu, tinggal dia mau pihak kemana ini, gitu ya. Kalau kita bicara Jokowi Gibran ada oligarki di sana gitulah, gitu kan. Jadi tiga ini, tinggal dia mau goyang kemana bandulnya ini, gitu. Mau ke masyarakat, ke rakyat, untuk bisa kemudian mengatasi Jokowi dan Gibran dan oligarkinya, atau dia mau bergabung bersama di situ. Akhirnya berhadapan lagi dengan rakyat. Rakyat sudah benci, kesel, jengkel, menuntut pertanggungjawaban Jokowi, gitu kan, masih berada di situ posisi Prabowo. Ya akhirnya apa sih kehebatan seorang Prabowo? Nggak ada juga Pak, bisa jatuh itu. Yang katanya macan Asia itu ya. Iya macan, macan nggak punya kuku ya. Bisa aja macan juga. Tifatul Sembiring kan. Aku kira angin yang mendesir ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir ternyata hanya kucing rumahan. Ya sahabat sekalian, tadi ya kesimpulannya ya, hari ini kita masih menganggap bahwa the common enemy itu adalah Jokowi dan keluarga plus oligarki di belakangnya. Oligarki jahat ya. Oligarki jahat. Prabowo ada di tengah di antara kita dan Jokowi plus oligarki itu. Iya. Posisi kutub utaranya katakanlah civil society.
Ya. Kutub tengahnya Prabowo. Ini oligarki. Kemudian kutub selatannya Jokowi dan oligarki. Nah, Prabowo mau jalan kemana? Iya. Mau jalan ke society atau mau jalan ke oligarki dan Jokowi kan? Itu yang kita tunggu sebenarnya. Walaupun dia mengatakan, siapa bilang society kan tidak hanya di kutub utara, ada juga di barat dan timur. Ya sudahlah pokoknya Pak Prabowo, lakukan aja yang terbaik yang membuat kami percaya bahwa di Indonesia ini ada presiden yang betul-betul bekerja tidak hanya omon-omon, mau berantas korupsi, mau ciptakan Indonesia yang baldatun toyibatun warupun gopur, mau mengadili para koruptor, mau memakzulkan orang yang tidak pantas menjadi pemimpin karena melakukan tindakan tercela dan lain sebagainya. Kita berdoa dan saya pribadi mengatakan saya mendukung Prabowo sepanjang melakukan hal-hal tersebut, ya kan? Kalau tidak melakukan hal tersebut ya nggak ada alasan untuk mendukungnya, ya. Tapi mendukung tidak berarti saya tertarik untuk masuk pemerintahan, karena saya sudah katakan selama Prabowo berkuasa 5 tahun ke depan, saya tidak akan tertarik masuk jabatan apapun, karena saya punya kredo sendiri bahwa pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara haram, maka haram pula mengikutinya. Tapi sebagai warga negara, ketika bicara sebagai seorang pakar tata negara dan bicara tentang ayat-ayat konstitusi, sikap saya yang tadi mendukung sepanjang, gitu ya. Dan dukungan tersebut bukan berarti saya ingin masuk pemerintahan, no way ya. Oke, begitu sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.